Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bilangan pecahan. Kita kenali dulu apa itu pecahan, lalu kita kenali beberapa bentuk dari pecahan. Tapi sebenarnya sekali lagi ini sudah pernah dipelajari di SD, jadi saya hanya mengulang. Anak-anak pastinya sudah tidak asing dengan bilangan pecahan, gitu ya. Oke, apa sih itu bilangan pecahan? E, bentuk umum dari pecahan itu sebenarnya adalah A per B, jadi per gitu ya. A per B. Di mana A itu pembilang, sedangkan B itu penyebut. Gitu ya. Dan B tidak boleh sama dengan 0. Jadi B itu nggak boleh 0 gitu. Jadi secara umum bilangan pecahan itu adalah suatu bilangan yang bisa dinyatakan dalam bentuk A per B, yang mana A-nya nanti akan disebut sebagai pembilang dan B-nya itu akan disebut sebagai penyebut gitu, dan B-nya tidak boleh sama dengan 0. Namun bentuk pecahan itu tidak hanya A per B, tidak hanya bisa dibuat per gitu, A per B gitu, enggak, tapi ada beberapa bentuk dari pecahan. Nah, yang pertama pastinya ini sendiri, yaitu A per B, yaitu disebut pecahan biasa. Sebagai contoh, misalkan 2/3, 4/7, dan sebagainya. Nah, bentuk yang kedua itu ada misalkan C A per B. Jadi ada bilangan bulat di depannya. Ini dinamakan pecahan campuran. Nah, ini sebagai contoh, misalkan 1/4 misalkan, atau 2/5 misalkan. Jadi ada bilangan bulat di depannya gini, selain pecahannya ini gitu ya. Nah, yang ketiga yaitu desimal. Jadi 0, jadi ada komanya, nggak cuma 0, sih, ada komanya gitu ya. Jadi bentuknya misalkan dituliskan A, B, C, D, dan seterusnya gitu ya. Ini desimal. Sebagai contoh 0,3, 1,7, dan seterusnya gitu. Dan angka di belakang koma itu bisa 1, bisa 2, bisa 3, dan seterusnya. Begitupun bilangan bulatnya. Bilangan bulat ini nggak hanya 0, nggak hanya satu angka, yang bisa 2, 3, 4, dan seterusnya gitu ya. Nah, untuk desimal, jika ini satu angka seperti ini namanya sepersepuluhan kan gitu. Kalau dua angka namanya seperseratusan gitu ya. Ini di SD sudah pernah, jadi hanya sekilas Bu Ani ingatkan di sini. Bentuk yang keempat adalah persen atau per 100. Per 100 ini punya simbol, nah seperti ini, jadi menuliskan persen per 100. Sebagai contoh, misalkan ada
tulisan 25 ada simbol seperti ini berarti dibaca 25%. Artinya apa? Ini artinya 25 per 100. Itu jadi persen itu per 100, per seratusan. Nah, ini kalau ditulis dalam desimal karena per 100 berarti 2 angka di belakang koma. Nah, gini. Per seratusan. Lalu yang kelima, ini mungkin yang belum dipelajari di SD, itu namanya per mil. Per 1000. Ini simbolnya berbeda sedikit dengan persen, yang bawah nolnya 2 per 1000. Sebagai contoh, misalkan tertulis nah, ada tulisan seperti ini, berarti dia dibaca 237 per mil. Artinya 237 per 1000. Artinya seperti ini. Atau karena dia per seribuan, berarti dituliskan dalam bentuk desimal 3 angka di belakang koma. 237, berarti sini tinggal tambah 0 gitu ya. Jadi ada 5 tadi bentuk dari pecahan yang akan kita pelajari di subbab bilangan pecahan. Ada pecahan biasa, ada pecahan campuran, ada bentuk pecahan desimal, ada persen, per 100, ada juga per mil atau per 1000 gitu. Di bagian membandingkan pecahan ini tidak jauh beda dengan di bilangan bulat. Kita pakai tanda kurang dari atau lebih kecil dari, sama lebih besar dari atau lebih dari gitu ya. Nah, tandanya kan ini lebih kecil atau dia ini lebih besar, jadi pakai dua tanda ini. Cuman di pecahan juga sering pakai tanda sama dengan. Kalau di bilangan bulat mungkin terlalu mudah untuk pakai tanda sama dengan, jadi kalau di pecahan ini juga dipakai seperti ini, sama dengan, bukan tidak sama dengan ya, tapi sama dengannya itu sendiri. Jadi lebih kecil juga dipakai, sama dengan, sama lebih besar. Nah, di sini saya kasihkan contoh cara membandingkan bilangan pecahan. Yang pertama, dia misalkan pecahan biasa 2/3 titik-titik 4/7 misalkan. Nah, tanda yang pas untuk dituliskan di titik-titik ini yang mana? Apakah kurang dari atau lebih kecil dari? Apakah sama dengan? Apakah lebih dari? Nah, saya yakin di SD juga sudah pernah diajarkan. Ini paling mudah itu adalah dikalikan silang, kan seperti itu. Sebenarnya secara konsep kalian harus menyamakan penyebut secara konsep. Cuman cara mudahnya dikalikan silang. Cara mengalikan silang bagaimana? Nah, 7 sama 2 dikalikan tarik ke kiri. 3 sama 4 dikalikan tarik ke kanan. Jadi seolah-olah kita cari pembilangnya yang atasnya saja. Jadi ini 7 kali 2 14. Ini 3 sama 4 dikalikan 12. Nah, sudah, ini diperbandingkan 14 dengan 12. Besar yang mana? Besar 14. Oh, berarti 2/3 lebih besar dari 4/7. Gitu. Contoh yang kedua. Kalau dia bentuknya bilangan pecahan desimal, sangat mudah. Jadi jarang soal membandingkan itu pakai bilangan desimal, itu jarang sekali. Kalau desimal kan dia berarti tinggal lihat angkanya saja. Misalkan begini, 0,231, 0,233 misalkan. Ya udah, tinggal dilihat ini sama-sama 3 angka di belakang koma.
Nah, ini 2, 2-nya sama, 3. Nah, 1 sama 3. Udah, besar mana ya? Besar yang belakang. Berarti 0,231 lebih kecil atau kurang dari 0,233. Gitu. Untuk bilangan campuran juga jarang soal membandingkan itu bilangan pecahan campuran ya. Itu juga terlalu mudah. Nah, di sini mungkin membandingkan kalau bentuknya berbeda, misalkan bentuk dari pecahannya berbeda. Misal saya tuliskan 20% titik-titik 0,3 misalkan. Nah, besar yang mana antara 20% dengan 0,3? Maka cara yang paling mudah dia dibuat ke bentuk pecahan yang sama. 20% itu 20 per 100. Sedangkan ini 0,3, 3 per 10. Satu angka di belakang koma berarti persepuluhan. Nah, ini kalau mau dijadikan sama bisa, kalau mau dihitung dengan cara seperti nomor 1 juga bisa. 20-nya kalikan 10, tarik kiri, 100 kalikan 3, tarik kanan. Berarti dia 200, sini 300. Besar yang mana? Besar yang 0,3. Jadi 20% lebih kecil atau kurang dari 0,3. Kan gitu. Nah, itu membandingkan, jadi membandingkan bilangan pecahan tetap pakai ini. Oh iya, yang pakai sama dengan mungkin belum ya. Oke, pakai sama dengan. Misalkan ada contoh seperti ini. Nah, begini. Nah, dengan cara yang sama dengan nomor 1, maka ini bagaimana? Kalikan silang ya. 4 kali 20 dia 800. Lalu 16 ini juga 800. Nah, maka dia sama dengan, walaupun bentuknya walaupun ini terlihat berbeda. Cuman yang ini kita akan pelajari lebih lanjut di pecahan yang senilai. Jadi sebenarnya 4/5 ini dengan 16/20 punya nilai yang sama gitu. Karena kan kita membandingkan nilainya ya. Jadi di pecahan ini ada istilah pecahan senilai. Bagian kali ini kita akan belajar pecahan yang senilai. Pecahan senilai itu bagaimana? Pecahan yang pastinya punya nilai sama gitu ya. Karena tadi kan kita belajar bentuk-bentuk pecahan. Jadi jika pecahannya itu bentuknya berbeda, bagaimana untuk mencari nilainya kan gitu. Nah, misalkan ada persen sama pecahan campuran, nilainya bisa sama. Apalagi jika dia satu bentuk, sama-sama pecahan biasa. Nah, untuk mencari pecahan senilai, saya yakin dulu waktu SD juga sudah pernah dipelajari. Jadi hanya mengingat lagi, mengulang lagi. Contohnya, carilah pecahan yang senilai dengan 2/3 misalkan. Jadi mencari pecahan-pecahan lain yang senilai dengan 2/3. Caranya bagaimana? Kalikanlah pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama, maka kalian akan mendapatkan sangat banyak
pecahan yang senilai dengan 2/3. Misalkan pertama, kita kalikan dengan angka 2. Pembilangnya kalikan 2, penyebutnya kalikan 2. Nah, ini sama-sama dikali 2, ini juga dikali 2. 2/3 dengan 4/6 nilainya sama. Artinya 2/3 dengan 4/6 nilainya sama gitu, senilai dia. Gitu. Ini baru dikali 2. Misalkan dikalikan lagi 3 misalkan. 2 kali 3 6, 3 kali 3 9. 2/3 pun dengan 3/9 dengan 6/9 dia juga senilai. Ini baru dikali 3. Nanti dikali lagi 4, dikali lagi 5 misalkan. Yang penting pembilang dan penyebutnya dikalikan dengan bilangan yang sama. Jadi kalau kalian ada soal carilah pecahan yang senilai dari suatu pecahan misal. Kalian disuruh mencari 5, 10, 20, 100, 1000 pun bisa gitu. Jadi mudah. Kalikanlah dengan bilangan yang sama antara pembilang dengan penyebutnya gitu. Nah, ini bentuk dari pecahannya sama-sama pecahan biasa. Coba kalau bentuknya berbeda. Misalkan cari pecahan yang senilai dengan 0,15 misalkan. Ya ini paling mudah jadikan pecahan biasa. 0,15 itu 15/100. Nah, yang senilai dengan ini lagi caranya sama dengan nomor 1 ini. Pembilang dan penyebutnya kalikanlah dengan bilangan yang sama gitu ya. Oke, untuk materi menyederhanakan pecahan. Menyederhanakan pecahan ini sebenarnya dengan pecahan senilai itu mirip. Cuman kalau pecahan senilai itu dikali pembilang dengan penyebutnya dikali bilangan yang sama, mungkin juga dibagi dengan bilangan yang sama, tapi untuk menyederhanakan pecahan ini hanya dibagi. Jadi pembilang dan penyebutnya bagilah dengan bilangan yang sama gitu. Sebagai contoh, sederhanakanlah pecahan 40/125 misalkan. Nah, bagaimana caranya? Bagilah pembilang dan penyebut, bagilah bilangan 40 dan bilangan 125 ini dengan angka yang sama, dengan bilangan yang sama. Ya berarti dia 40 dan 125 itu punya faktor yang sama itu berapa? Apakah 2? Nah, 40 sama 125 apakah sama-sama dibagi 2? Tidak. Angka 2 itu bisa membagi 40 tapi nggak bisa membagi 125 kan gitu. Apakah 3? 40 bisa dibagi 3? Tidak bisa. 125 pun tidak bisa. Terus apakah 4? Nah, 40 bisa dibagi dengan angka 4, tapi 125 nggak bisa gitu. Nah, sekarang 5. 40 dibagi 5 bisa, 125 dibagi 5 bisa tidak? Oh, bisa. Berarti 40 dibagi 5 dapat 8, lalu 125 dibagi 5 dia dapat 25. Jadi bentuk sederhana dari 40/125 itu sama dengan 8/25. Karena ini bentuk sederhana berarti carilah sampai bentuknya yang paling sederhana. Nah, kita cek 8/25 bisa dibagi lagi enggak? Bisa diperkecil lagi tidak? Dengan cara membagi bilangan yang sama lagi. Nggak bisa ya sepertinya ya, mau dibagi 5 ini juga sudah nggak bisa yang 8. Jadi sudah tidak punya faktor yang sama. Sampai dibagi 8 pun 8 bisa, yaitu ketemu 1 kan 25 nggak bisa. Jadi ini sudah bentuk yang paling sederhana. Jadi untuk menyederhanakan pecahan, bagilah pembilang
dan penyebut dengan angka yang sama. Gitu. Untuk selanjutnya kita akan belajar tentang mengubah bentuk pecahan satu ke bentuk pecahan yang lain, karena pecahan punya beberapa bentuk yang telah kita pelajari. Nah, mengubah ini macam-macam, mungkin bisa pecahan biasa diubah ke pecahan campuran, bisa pecahan campuran diubah ke pecahan biasa gitu ya, sebaliknya. Bisa pecahan biasa diubah ke desimal, bisa desimal ke pecahan biasa atau desimal ke pecahan campuran. Bisa persen ke desimal, jadi macam-macam ya cara mengubahnya itu macam-macam, tergantung soalnya itu bagaimana. Nah, ini saya kasih beberapa contoh. Yang pertama, misal ubah ke bentuk desimal misalkan. Pecahan 5/8. Misalkan pertama gini. Caranya bagaimana? Di SD ingat lagi, karena sebenarnya pecahan itu tanda per itu sama dengan pembagian. Jadi untuk mengubah 5/8 ke bentuk pecahan desimal, kita bagi 5 dibagi 8 kan gitu. Dengan cara susun bawah. 5 dibagi 8. 5 tidak bisa dibagi 8, di belakang angka 5 dikasih 0, hasilnya ini kasih 0, 50 dibagi 8 kita dapat 5 ya. 6. 48. 6 kali 8 48, dikurang sisa 2 dibagi 8 nggak bisa, kasih 0. 20 dibagi 8 dia 2, 16, dikurang lagi sisa 4 dibagi 8 nggak bisa, kasih 0. 40 dia hasilnya 5, 40 dikurang habis. Jadi 5/8 jika diubah ke bentuk desimal dengan cara dibagi ketemu 0,625. Artinya apa? 5/8 itu dengan 0,625 adalah bilangan yang sama, hanya berbeda bentuk. Yang satu bentuknya pecahan biasa, yang satu bentuknya pecahan desimal. Gitu saja ya. Yang kedua, misalkan ada 1/4/5 misalkan. Ada pecahan campuran 1/4/5. Ubah ke bentuk desimal. Nah, ini dia bilangan bulat. Yang pecahannya yang ini, maka nantinya bentuk desimalnya itu pastilah 1, berapa gitu. Nah, berapanya ini yang kita pikir yaitu 4/5. Atau kalau kalian bingung, ini ubah ke pecahan biasa dulu. Tapi Bu Ani belum ngajari ya. Nah, ini langsung ke sini berarti 4 dibagi 5. 40 nggak bisa kan, dia 0, 40 dibagi 5 langsung 8. 8 kali 5 40, dikurangkan dia habis. Maka angka yang di belakang komanya ini adalah 8. Jadi 1/4/5 itu sama dengan 1/8 gitu ya. Nah, karena ini tadi duluan ya, maka selanjutnya Bu Ani ajari mengubah ke pecahan biasa dari pecahan campuran.
ubah ke pecahan biasa. Pecahan campuran contohnya 2/3/5 misalkan. Nah, ini pecahan campuran ubah ke pecahan biasa. Bagaimana caranya? Dari bawah ya, 5 dikali 2 tambah 3 gitu. Jadi 5 dikali 2, kerjakan dahulu ditambah 3 per penyebutnya nggak berubah, per 5 sama dengan pembilangnya dihitung. 5 kali 2 10 ditambah 3 13 per 5. Artinya 2/3 per 5 itu sama artinya dengan 13/5. Jadi artinya sama. Ini cuma beda bentuknya saja. Jadi caranya dari bawah dikali ke samping ditambah atas gitu.